lagi bersama dengan saya Evelyn di channel Piciun Live. Hari ini saya akan membuat empal dari daging sapi. Tapi kali ini saya akan memakai metode 5-37. Saya juga nggak tahu apakah ini berhasil apa enggak, tapi saya akan mencoba di sini dan kita akan review apakah ini bekerja pada daging sapi. Jadi metodenya adalah 5 menit kita rebus dulu, kemudian kita tutup dan jangan dibuka, lalu kita diamkan 30 menit dan kemudian kita rebus lagi 7 menit. Jadi totalnya hanya membutuhkan waktu 12 menit, bisa membuat daging sapi itu menjadi empuk. Makanya saya penasaran banget, makanya saya pengen coba. Nah, untuk bagian sapi yang saya pakai adalah knuckle. Knuckle itu adalah paha, daging paha bagian belakang. Jadi usahakan jangan yang banyak urat ya, karena nanti kan makannya jadi susah, keras gitu loh. Nah, ini saya akan potong-potong dulu tipis-tipis sesuai dengan bentuk empal yang kalian mau. Sebelum kita mulai, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk terus update video dari saya. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa untuk like dan share ke seluruh media sosial kalian. Nah, jadi daging sapi yang saya pakai ini totalnya adalah 1 kilo. Kita akan potong tipis-tipis. Saya akan potong kayak gini ya, jadi lebih bagus. Ini masih agak sedikit beku, saya keluarin dari kemarin malam. Tapi kayak agak beku gini malah bagus, malah jadi rapi. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bumbu-bumbunya, nanti resep lengkap ada di description box di bawah ya. Sebelum kita mulai, kita akan merebus daging sapinya terlebih dahulu supaya bekas-bekas darahnya itu hilang. Nah, kita rebus dulu sebentar ya, sambil kita mendidihkan air yang untuk memasak nanti. Setelah daging berwarna kecoklatan seperti ini, kita sudah boleh memindahkan ke panci yang berisi air bersih. Nah, seperti ini kita pindahkan ya. By the way, air yang di panci hitam sudah saya tambahkan garam 1 sendok teh ya. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita tutup menggunakan tutup wajan dan kita mulai memasak 5 menit dari sekarang. Jikalau tutup wajan kalian memiliki lubang seperti ini, kalian sumbat menggunakan aluminium foil. Tapi berhubung yang saya pakai hari ini tidak ada lubang, jadi nggak perlu disumbat-sumbat ya. Nah, kita tunggu 5 menit dari sekarang. Ini sudah 5 menit, udah mendidih betul, kita matikan apinya dan kita tunggu 30 menit dari sekarang dengan api yang sudah mati. Nah, bisa dilihat di sini walaupun api sudah mati, tapi proses memasak masih terus berlanjut. Nah, sementara kita menunggu dagingnya, kita blender dulu bumbu halusnya. Bawang putih, bawang merah, kemiri yang sudah dihancurkan. Lalu 2 sendok ketumbar yang sudah disangrai. Kemudian kita blender sampai halus. Nah, ini setelah 30 menit kita akan lanjut untuk memasaknya kembali. Tapi ingat, tutup wajan tidak boleh dibuka ya. Posisi tertutup, kita nyalakan api kembali. Dan kita tunggu 7 menit dari sekarang. Nah, setelah 7 menit, ini saya akan mencoba apakah dagingnya sudah empuk atau belum. Kita buka tutupnya. Saya akan ambil 1 potong daging.
Dagingnya sudah bisa ditusuk. Udah empuk, tapi kalau buat empal belum cukup empuknya. Tapi di sini saya akan coba nggak pakai sistem dipukul-pukul ya dagingnya. Karena saya pengen ngecek apakah bener bisa empuk banget. Sekarang saya akan masukin bumbu. Saya akan masukkan 2 bungkus santan instan yang masing-masing adalah 20 gram. Lalu 2 potong gula jawa, asam jawa secukupnya, 3 batang serai yang sudah digeprek dan saya simpul. Kemudian bumbu halus yang di blender tadi. Tiga lembar daun salam, 1 sendok teh garam, merica secukupnya, tambahin lagi mericanya, lalu kita aduk rata. Ini daging yang saya ambil tadi sudah cukup empuk, tapi kalau mau empuk banget itu belum. Tapi lumayan banget, hanya dengan pemakaian gas 12 menit udah bisa seempuk ini sih, udah lumayan banget. Biasanya saya masak daging sapi tuh bisa 2-3 jam totalnya. Nah tuh seperti ini teksturnya. Kalau yang demennya nggak terlalu empuk ya cocok banget. Guys, ini udah 45 menit saya masaknya. Air udah menyusut tapi belum kering. Saya akan matikan kompor, tapi tutupnya tidak akan saya buka. Saya masih akan mendiamkan 30-45 menit karena sayang uap panasnya supaya dagingnya benar-benar empuk. Nah, ini sudah saya diamkan selama 45 menit. Masih ada bumbunya yang cair. Kalau kalian mau lanjutin dimasak sampai kering juga nggak masalah. Tapi saya sepertinya udah cukup. Nanti ketika saya mau goreng, saya tinggal celup-celupin aja ke bumbunya. Nah, ini saya akan coba. Saya akan coba makan. Ya sudah cukup empuk. Ini untuk ukuran yang tidak digepuk, ini udah cukup empuk banget ya. Nah, saya rasa hari ini saya masak menggunakan metode 5-37. Berhasil ya, saya lebih senang menggunakan metode ini daripada saya harus menggunakan metode seperti menggunakan daging nanas ataupun daun pepaya. Karena itu mengubah tekstur daging dan juga mengubah rasanya. Setelah ini kita akan menggoreng dagingnya. Saran saya adalah menggoreng secukupnya aja karena enaknya dimakan hangat-hangat ya. Nah, terima kasih ya udah nonton video saya hari ini. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye.